sisi daripada Taliban, dan mereka ini adalah dulu para mujahid ketika Soviet masuk ke Afghanistan. Mereka muslimun mujahidun, sebagaimana juga kelompok Taliban ini dulu mujahidun. Bahkan seperti yang kita sudah pernah sebut, salah satu wilayah yang paling angker di Afghanistan inilah dia lembah Panjshir ini, yang didami oleh suku Tajish tadi. Dulu terkenal singanya adalah Ahmad Shah Massoud, yang kemudian menjadi Menteri Pertahanannya Afghanistan setelah Rusia atau Soviet dulu angkat kaki dari Afghanistan. Kemudian beliau meninggal atas bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda. Maka sekarang anaknya yang menjadi komandan dari kelompok Tajish ini, Ahmad Massoud. Dan kita sudah sampaikan bahwa sejak Taliban berkuasa di Afghanistan, mereka mencoba untuk membangun diplomasi dengan kelompok Tajish, dan sudah datang perwakilan Taliban, dan anak daripada Ahmad Massoud yang sekarang jadi panglimanya suku Tajish ini, Ahmad Massoud, sudah menyampaikan bahawa apabila pembicaraan damai deadlock tidak ada hasil, maka dia akan berperang melawan Taliban. Nah, apa yang terjadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam minggu ini? Telah terjadi pertempuran dahsyat antara kelompok Taliban dengan kelompok etnik Tajish ini di wilayah Panjshir tadi. Bahkan menurut berita, seorang jenderal dari suku Tajish ini meninggal dalam pertempuran itu. Namanya adalah Jenderal Abdul Wadud. Juga disampaikan oleh pihak kelompok Tajish ini, ada juga petinggi dari Taliban yang levelnya jenderal juga meninggal, tapi tidak disebut nama dalam pertempuran itu. Bahkan Taliban sekarang sudah menguasai ibu kota provinsi Panjshir ini. Ini artinya apa? Kalau tidak dicari jalan untuk kemudian bagaimana dimediasi untuk kemudian terjadi kesepakatan perdamaian, ini enggak selesai-selesai. Oke, Taliban menduduki ibu kota provinsi, tapi ini akan dibangun nanti kelompok-kelompok gerilya di gunung-gunung untuk terus kemudian bertempur dengan Taliban. Artinya apa? Sebelah sana tadi kita sebut adalah muslimun, mukminun, barangkali kita sebut salihun, dan mereka menamakan kelompoknya dengan kelompok Front Pembebasan Nasional Afghanistan. Nama kelompok ini adalah Front Pembebasan Nasional Afghanistan. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau ini yang terjadi, maka apa yang akan terjadi ke depan adalah kembali perang muslim sesama muslim. Di sisi lain, seperti yang sudah kita singgung, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya telah mengumumkan bantuan untuk pemerintahan Taliban sebesar 442 miliar. Ini sudah diumumkan dengan resmi.
Artinya bahwa di satu sisi tadi, ya mohon maaf, kita tidak dalam membenarkan dan menyalahkan, karena kita yang sesungguhnya tidak tahu. Tapi paling tidak secara zahirnya tadi Taliban di situ sisi adalah mukmin muslim, suku Tajis adalah mukmin muslim berperang, tapi dengan orang komunis bermitra. Nah, maka apa yang ingin kita ambil kesimpulan bahwa, dan seperti yang sudah saya singgung juga, inilah sekarang yang terjadi di Yaman, perang antar kelompok muslim dengan muslim, di Libya, di Irak, di Suria. Inilah yang terjadi. Maka sekarang ini kalau kita kemudian melihat seperti yang saya singgung juga pada pertemuan yang lalu, sekarang ini tingkat krisis kemanusiaan tertinggi di dunia itu di Yaman. Karena apa? Perang muslim dengan muslim, sehingga ribuan anak-anak malnutrisi. Nah, kalau anak-anak dari kecil malnutrisi, bagaimana generasi ke depan? Ribuan orang sudah mati, jutaan orang mengungsi. Saya baca tadi juga, Sekjen PBB Antonio Guterres itu mengatakan, dan menurut saya pikiran dia baik untuk sisi kemanusiaan. Kata Antonio Guterres apa? PBB akan berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak Taliban untuk bisa memastikan stabilitas ke dalam. Artinya tadi, bagaimana di Afghanistan itu ketika Taliban berkuasa, semua orang itu dalam satu kesatuan, tidak terjadi konflik antar etnik dan suku. Tentu salah satu caranya adalah apa? Membangun pemerintahan yang inklusif, bukan eksklusif. Ini yang diharapkan oleh berbagai pihak. Artinya bahwa dalam pemerintahan Taliban itu bukan saja orang-orang Taliban yang kemudian duduk di pemerintahan, orang lain tidak dilibatkan satupun. Tapi bagaimana semua etnik, semua ini dilibatkan dan kemudian dianggap adalah satu kesatuan. Kata Antonio Guterres, kalau stabilitas ke dalam ini tidak bisa dibangun, lalu terjadi konflik antar etnik tadi, maka akan terjadi apa? Krisis kemanusiaan nanti ke depan di Afghanistan. Apa dia? Kelaparan. Kemudian orang-orang tidak ada obat, rumah sakit tidak punya fasilitas, perang. Sekolah-sekolah tidak berjalan, perang. Bagaimana berjalan? Kita tahu sendiri bagaimana kondisi kalau perang. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kemudian jamaah yang mulia, kalau kita lihat ya, ini yang menurut saya amat sedih, amat prihatin, bahwa ada kecenderungan dari kelompok-kelompok umat Islam ini untuk kemudian bagaimana merebut sebuah kekuasaan, kemudian memaksakan pahamnya kepada kelompok lain dan tidak memberi peluang untuk kelompok lain sedikit pun. Ini yang terjadi. Jadi kelompok-kelompok di dalam Islam ini ya, nanti dikelompokkan di dalam etnik, dikelompokkan di dalam mazhab fikih, dikelompokkan dalam mazhab akidah,
dikelompokkan dalam ormas, dikelompokkan dalam kelompok-kelompok ini rebut-rebut kekuasaan. Ya, ujungnya sebetulnya adalah apa yang direbutkan. Saya tidak tahu, saya tidak mengatakan bahawa apa yang diinginkan oleh Taliban dan kelompok apapun kemudian tempur adalah dunia. Tapi paling tidak kalau kita melihat yang direbutkan adalah kekuasaan. Setelah itu bagilah kekuasaan. Menteri ini orang kita, menteri ini orang kita, ini orang kita, orang kita, lain enggak pakai. Kemudian paksakan juga paham kita kepada orang lain, enggak boleh orang lain beda dengan kita. Akhirnya kemudian kalau ada kelompok yang berbeda, orang yang berbeda paham, bahkan mohon maaf mungkin orang lain dalilnya lebih kuat, maka tetap kita anggap lebih musuh dia daripada kafir itu sendiri. Maka ketika kita menganggap dia adalah sebagai musuh, lalu kemudian naiklah tingkat apa? Ya, seperti Khawarij, menghalalkan darah orang lain dengan alasan melakukan dosa besar. Kalau Khawarij dulu tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, sekarang inilah yang kemudian terjadi. Maka kita bertanya jamaah rahimakumullah, di mana tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulullah? Sementara di satu sisi kita mengatakan memperjuangkan tuntunan Allah ditegakkan. Sebagai contoh jamaah rahimakumullah kita sebut, sekarang kita tidak tahu siapa yang benar dan sebagainya. Tapi paling tidak kan, ketika Taliban ini berperang dengan suku Tajik, ini jelas adalah Muslim dengan Muslim. Hanya mungkin apa? Beda suku. Lalu kemudian beda kepentingan. Maka kemudian apa? Saling tembak, saling bunuh. Kita bertanya jamaah rahimakumullah, ya, sekarang ini kecenderungannya, ini yang menurut saya sangat-sangat prihatin kita. Sangat mudah bagi kelompok tertentu dari umat ini, umat Islam, untuk kemudian apa? Memerangi kelompok lain, menghantam kelompok lain sampai dengan kemudian tadi membunuh kelompok lain. Ini kalau kita tanya landasannya apa kemudian kita sampai membunuh orang lain? Misal kita angkat saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala keras dalam masalah hubungan antar muslim dengan muslim lain. Terserah dia orang fasikkah, dia orang maksiat, yang penting dia adalah muslim, yang penting dia mukmin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yang pertama bahwa ini di surat Al-Ma'idah, di surah Al-Ma'idah ayat 34, setelah Allah menceritakan tentang pembunuhan yang pertama terjadi di atas muka bumi ini antara anak Adam, Habil dan Qabil, maka ayat 34-nya Allah mengatakan, wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang lain dengan dasar yang tidak dibenarkan, maka satu jiwa kita bunuh seakan-akan membunuh semua manusia di dunia ini. Bagaimana mahalnya harga dalam hadis dengan derajat yang sahih bagi Allah, nyawa satu orang itu lebih harganya daripada dunia dengan segala isinya.
Yang kedua, di surat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat 92, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lihat bagaimana Allah memulai ayat ini dengan wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Allah sebutkan di sini dengan manafi. Kemudian disebutkan istisna illa setelah itu. Ini dalam kajian ilmu ma'ani adalah, ini bentuknya adalah bentuk takhsis. Selain taukid, di situ ada takhsis. Pertama manafi, kemudian istisna. Pertama Allah katakan wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan. Tidaklah pantas seorang mukmin membunuh mukmin lain, enggak pantas apapun alasannya. Illa khata'a, kecuali kalau itu tidak sengaja. Bagaimana maksud tidak sengaja? Kita tembak burung, udah kita cek enggak ada orang di pohon, rupanya pas kita tembak ada orang yang enggak nampak, kenalah dia. Ini namanya khata'a, tidak sengaja. Kita berburu rusa, sudah kita cek enggak ada orang di hutan, kita tembak rusanya, rusa enggak kena orang, mati dia. Ini namanya adalah khata'a. Tidaklah pantas seorang mukmin membunuh mukmin lain, kecuali kalau itu tidak sengaja. Maka lanjutan ayatnya, kalau tidak sengaja kena kemudian diat. Lalu ayat selanjutnya, bagaimana kalau sengaja membunuh mukmin yang lain? Wa man qatala mu'minan muta'ammida, siapa saja orang mukmin ini bunuh mukmin lain dengan sengaja. Ini sekarang ini apa yang terjadi? Kamu bunuh dengan sengaja, siapkan senjata, siapkan rudal, siapkan drone, siapkan roket, tembak siapa? Mukmin lain. Ini dengan sengaja, dengan terencana, apapun alasannya. Apa kata Allah? Fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maka orang ini kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mukmin bunuh mukmin lain dengan sengaja, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepada orang itu. Wa la'anahu, dan melaknat orang itu. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, disiapkan bagi orang ini azab yang sangat keras. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa ayat ini memang tegas bunyinya, khalidan fiha, kekal dalam neraka lafadznya. Tapi kata para ulama, ayat ini takhsis, dibuat pengecualian oleh ayat dalam surat Al-Furqan, di akhir surah Al-Furqan, tentang wa ibadur rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Maka mana ciri-ciri ibadur rahman? Disebutlah satu-satu sampai kepada ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menyembah selain Allah. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق,
dan tidak membunuh jiwa orang lain kecuali dengan jalan yang dibenarkan. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan tadi hal-hal yang disebut tadi, dia dapat dosa besar. Wa yakhlud fihi muhana, dia kekal di dalam azab itu dalam keadaan yang hina. Tapi ayat selanjutnya menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali yang bertaubat. Illa man taba wa amana, dan dia adalah orang yang beriman, wa amila salihan, setelah itu tidak lagi buat amal yang buruk. Inilah orang-orang yang Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga dikaitkan dengan hadis dengan derajat yang sahih. Ada satu orang sempat bunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada seorang ahli ibadah. Dia tanya, ini orang zaman dulu, tapi Nabi cerita ulang. Dia tanya kepada ahli ibadah, saya sudah bunuh 99 orang, sekarang saya sadar, insaf, mau taubat, terima enggak taubat saya? Orang ini karena kurang ilmu membayangkan satu orang kita bunuh saja dosa kayak mana besarnya. Ini 99 orang udah dibunuh. Maka kata orang ahli ibadah ini, enggak diterima taubatmu. Maka oleh orang ini dibunuh lagi satu orang ini. Jadilah 100 orang dia bunuh. Setelah itu dia pergilah kepada orang alim. Dia tanya bahwa dia sudah bunuh 100 orang. Apakah diterima taubatnya? Orang ini mengatakan, sebesar apapun dosa orang yang beriman itu, keampunan Allah lebih besar lagi. Maka Allah Maha mengampuni. Maka dia perintahkan orang ini pergi ke satu desa atau tempat, di situ orang-orang saleh semua. Jangan balik lagi ke tempat dia, kan dia akan balik kepada jahat nantinya. Dalam perjalanan meninggallah orang ini. Pendek cerita, diterimalah taubat orang ini. Maka para ulama mengatakan ayat tadi dalam surah An-Nisa, siapa yang membunuh orang mukmin tadi, maka dia kekal dalam neraka. Itu dibuat pengecualian, kecuali kalau taubat. Tapi paling tidak jamaah rahimakumullah, apa? Dua ayat ini kita kaitkan. Pertama, Allah mengatakan tidak pantas orang mukmin ini bunuh mukmin lain, enggak pantas. Maka sekarang betapa sepelenya kita. Anda mazhabnya bukan mazhab kami, kupabe. Anda bukan kelompok kami, kupabe. Lalu kemudian kita bermitra dengan apa? Bermitra dengan orang-orang non-muslim. Sesama muslim kita lihat musuh besar. Padahal barangkali jamaah yang mulia, orang lain itu dalilnya lebih sahih daripada kita punya. Tapi karena bukan kelompok kita. Ini yang sekarang terjadi di mana-mana di dunia Islam, inilah penyakitnya. Maka hancurlah umat Islam hari ini. Maka kita sebut sekarang krisis kemanusiaan paling besar dilanda di mana? Di umat Islam. Nyawa hari-hari hilang berapa sekian banyak orang. Siapa? Muslimun yang menghilangkan muslimun. Di mana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim? Al-Muslimu akhul Muslim. Orang Islam itu adalah bagi Muslim yang lain, terlepas dia etniknya apa, sukunya apa, madhabnya apa, kelompoknya apa, dia bangsanya apa, bahasanya apa, kulitnya apa. Yang penting dia adalah Muslim, saudara bagi Muslim yang lain. Maka bagaimana kalau muslim sesama muslim? Kata Allah, al-muslimu lil-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu.
Muslim bagi Muslim yang lain diharamkan darahnya. Tak boleh kita mukul orang lain, tak boleh kita bunuh orang lain. Haramun maluhu, harta orang lain haram kita mengambil dengan cara yang tidak hak. Wa irduhu, kehormatan orang lain haram kita maki-maki Muslim yang lain. Maka berapa banyak sekarang kelompok-kelompok dalam Islam ini bahkan mohon maaf menggunakan mimbar untuk memaki-maki kelompok yang lain. Seakan-akan dia saja yang benar, orang lain enggak ada yang benar. Di mana hadis ini kita taruh? Al-muslimu lil-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang Muslim bagi Muslim yang lain diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, diharamkan kehormatannya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah bersabda, Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis Sahih Bukhari, tak diragukan kesahihannya. Orang Muslim cirinya adalah ketika Muslim yang lain itu selamat dari gangguan mana? Gangguan lidah dan tangannya. Kenapa gara-gara kita Muslim lain mudarat? Kenapa gara-gara kita Muslim lain teraniaya? Di mana kita taruh hadis ini? Ini sangat-sangat menjadikan. Tapi di sisi lain jamaah rahimakumullah, Masya Allah, ketika kita misalnya datang tinggal dan tanya orang-orang yang tinggal di negara-negara seperti Swiss, orang mengatakan paling nyaman tinggal di dunia ini di Swiss. Tentram, damai, aman, sejahtera. Paling berbahaya tempat tinggal di dunia sekarang di Yaman. Orang tinggal di Swedia, tinggal di Norwegia, tinggal di Denmark, Masya Allah. Maka orang mengatakan nilai-nilai Islam sudah pindah ke sana. Ini jemaah rahimakumullah, amat-amat sedih. Maka saya mengajak kita semua, jemaah rahimakumullah, kita lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kenapa beliau tidak membunuh orang munafik. Yang munafiknya bukan munafik amali, bukan perilaku, berjanji enggak dapati janji, bukan. Munafik i'tiqadi, orang yang keyakinannya dia tetap kafir, pura-pura saja jadi muslim karena ada kepentingan. Rasulullah tidak bunuh satu pun munafik di Madinah, padahal jelas-jelas dia tetap dalam hatinya kafir, Islam untuk nampak saja, dan tujuannya juga pada ujungnya adalah menghancurkan Islam. Ditanya Nabi, kenapa Rasulullah engkau tidak bunuh? Apa jawab Rasulullah orang munafik? Akhafu an yuqala inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya takut nanti ada yang mengatakan Muhammad itu membunuh pengikutnya. Itu jelas-jelas adalah orang kafir dalam hatinya, nampak saja muslim. Rasul tidak membunuh. Nah kita sekarang beda mazhab, beda kelompok, beda ini, seolah-olah dia lebih bahaya daripada kafir itu sendiri. Nah ego-ego inilah sekarang yang terbangun dalam kelompok-kelompok Islam.
Padahal jamaah yang mulia, kalau kita lihat ya, Islam sudah saya sebut mengatur bahwa menurut kita kelompok itu enggak betul. Yang enggak betul kita jadikan sasaran untuk kita dakwahkan dengan cara yang baik, dengan dalil-dalil. Enggak mau dengar, ya selesai, habis urusan kita. Urusan kita menyampaikan dengan dalil. Yang enggak mau ikut. Para rasul dulu sampai Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, banyak sekali orang enggak mau ikut. Tugas rasul, tugas mubalik ini menyampaikan. Tak ada tugas kita mengharuskan orang untuk kemudian bisa ikut dan kemudian bisa dia dapat petunjuk. Itu bukan wilayahnya kita. Perhatikan kemudian Imam Malik, jamaah rahimakumullah, ini disebut oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah. Imam Malik di zaman Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah, punya kitab sampai sekarang juga ini beredar, namanya Al-Muwatta. Diminta oleh Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah dinasti Bani Abbas agar kitab Imam Malik ini menjadi undang-undang negara, sehingga orang semuanya harus mengacu kepada apa yang menjadi pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan kepada Harun Ar-Rasyid, la taf'al, jangan. Para sahabat Nabi sudah terpencar ke berbagai wilayah, mereka itu punya ijtihad masing-masing. Jangan kita bawa orang untuk kemudian harus mengikuti pendapat saya. Mereka punya dalil, mereka punya pendapat. Imam Malik menolak karena keluasan ilmunya. Kita sekarang ini memaksakan harus begini, enggak boleh, bukan kayak kami. Okeylah seperti anda, ayo, mana dalil anda? Enggak ada dalil. Kalau anda ikut, awas. Dari mana ajaran Islam seperti ini? Itu egonya anda, itu nafsunya anda, bukan Islam yang anda kedepankan. Itu nafsunya yang anda kedepankan. Maka saya bilang, kalau kita tarik-tarik adalah ini gara-gara adalah ujungnya rebut-rebut dunia, akhirnya konflik di mana-mana. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, kita berlindung dari kondisi seperti ini, kemudian penyakit ini sampai datang ke kita. Semoga Allah lindungi kita dari ini, berikan kesadaran dan kepahaman kepada kita ini semua, bahawa saudara-saudara kita asal orang beriman adalah saudara, terlepas dia etnik apa, mazhab apa, ininya apa. Kalau menurut kita tidak benar, adalah kita dakwahkan dengan dalil. Tak mau ikut itu bukan lagi urusan kita. Tapi bukan dengan memerangi dan menganggap saudara kita itu lebih musuh daripada kafir itu sendiri. Ini yang kemudian terjadi, jamaah rahimakumullah. Bahkan terakhir, saya amat heran, dunia sudah semaju seperti ini ilmu pengetahuan dan teknologi, masih ada saja orang yang berperang. Orang lain sudah nikmat hidup luar biasa, yang manteng, tibuk ngempaki. Allahu Akbar wal alamin. Maka saya sebetulnya mengharapkan, kalau sudah seperti ini, dunia terbuka, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan, tidak ada lagi orang perang. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Kalau anda tidak mau, ya silakan, kita dakwahkan dengan baik-baik. Tak mau masing-masing dengan pemahamannya dan ininya, tidaklah sampai kemudian menghancur-hancuran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.